warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kasi ngawitan? Lunod ko. Jamaah subuh masjid kaum masjid besar kaum Cipadani yang kita berdoa. Alhamdulillah walhamdulillah di subuh Kamis keempat ya. Kamis keempat kita bersyukur bisa digunakan oleh Allah hadir di masjid yang kita ini. Semoga menjadi jalan keistiqomahan kita. Masih dialog Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siddiq Ma'rifullah. Kalau tadi Rasul menanyakan berapa jumlah pengikut setianya? Jawab Siddiq ada 10. Siapa saja yang 10 itu? 1. Pemimpin yang berilmu. 2. Orang-orang yang takabur. 3. Adalah orang kaya yang tidak mempedulikan halal haram, hartanya dan membelanjakan. Yang keempat adalah para ulama, para ilmuwan, para penisi, kaum yang membenarkan kezaliman pemimpin. Yang kelima, para pedagang yang curang, yang khianat. Yang keenam, yang keenam adalah para penimbun harta. Ya. Yang ketujuh, pelaku zina. Yang kedelapan adalah pemakan riba. Yang kesembilan apa? Orang-orang yang pelit di merepetnya. Yang ke-10 peminum obat. Itu balan fanatiknya iblis. 10 teman iblis saja. Masih ingat saya ulang. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasul bertanya, "Kam uhibbuka min ummati?" Ya iblis, siapa orang-orang pengikut setiamu yang mencintaimu dari umatmu? Terjemahnya boleh 10 sifat. Bukan 10 golongan. 10 golongan teman setia iblis. Teman bobotoh fanatik iblis. teman setia. Saya ulang, ada berapa kemarin? 10. 1. Pemimpin yang dolim. 2. Al-mutakabbir, orang-orang yang sombong. 3. Al-ghaniyyu, para konglomerat yang tidak memperhatikan halal haram asal hartanya dan halal haram membelanjakannya. Yang keempat, para ulama yang membenarkan kezaliman pemimpinnya. Yang kelima, para pedagang yang khianat. Yang keenam, yang menimbun harta. Yang ketujuh, para pezina. Yang kedelapan, pemakan riba. Yang kesembilan, si pelit
merepet jahe, buntut kasiran. Yang ke-10 peminum khamar. Nah. Baik, kita lanjutkan. Sumakola. Kemudian Rasul bertanya kembali. Sumakola Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul bertanya kepada iblis laknatullah alaihi. Pakam a'da'uka min ummati. Lalu berapa jumlah musuh bubuyutanmu dari umatku? Berapa musuh iblis? Jawab iblis, qala isruna nafaran. Ada 20 musuh bubuyutan iblis. Oke. Sekali lagi, ini dasar Al-Qur'annya surah Al-A'raf ayat 11 sampai ayat 18. Al-Qur'an. Rujukan Al-Qur'annya Al-A'raf surah ke-7 ayat 11 sampai ayat 18. Ya. Ini dialognya iblis. Nanti di ayat ke-17 ini deklarasi iblis. 16, 17 itu deklarasi iblis. Ya, di Al-A'raf. Qala Qala iblis menjawab, Fabima aqwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena wahai Tuhan, Engkau telah menyesatkanku, telah mengusirku, maka aku akan berusaha menggelincirkan mereka anak keturunan Adam siratal mustaqim dari jalan yang lurus. Tsumma la'atiyannahum, kemudian aku akan mendatangi mereka min baini aydihim wa min khalfihim an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Jadi iblis sudah mendeklarasikannya, sudah menyatakan dia akan mengepung kita dari berbagai sisi, dari atas, samping, kiri, kanan, depan, belakang, sehingga tidak ditemukan dari keturunan Adam nanti kecuali sedikit saja yang bersyukur kehadiran Allah. Itu janji iblis. Dan terus terang saya kalau ngomong ke seluruhan, jadi harus begini. Ini, nah kemudian Rasul bertanya dalam ayat Ibnu Abbas ini, berapa musuhmu dari umatku? Dia menjawab 20 golongan. Lain 20 orang Pak, 20 golongan, 20 barisan. Satu barisnya berapa orang? Berapa miliar? Nggak tahu. Ya. Awaluhum, yang pertama, anta ya Muhammad, engkau wahai Muhammad. Jadi musuh bubuyutan utama kata iblis adalah engkau wahai Muhammad. Ya, jadi nanti orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, mengikuti ajaran Rasulullah, maka itu secara sistemik menjadi musuh iblis. Coba kita hitung, kita catat apa kewajiban kita terhadap Rasul. Nah, kebetulan ini sudah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tepatnya dalam hitungan kalender Kamis depan. Sedikitnya ada 5 kewajiban kita terhadap Rasulullah. Sedikitnya ada 5. 1, mengimaninya. Quran surah At-Taghabun ayat 8. Yang kedua adalah mencintainya. Tapi akan jadi bahasan khusus pekan depan. Mencintai Rasulullah, mencintai Rasulullah. Al-Imran ayat 31.
Yang ketiga, kewajiban kita terhadap Rasul adalah mentaati, ya, mentaati. Ayat berapa ini? Yang keempat adalah ittiba. Taat ittiba, mengikuti pola Rasul. Ittiba ya. Yang kelimanya, kewajiban kita terhadap Rasul adalah meneladaninya. Al-Ahzab ayat 21 dan ayat 56. Yang sisanya adalah hadis Bukhari Muslim. Ya. Dari mana mencintai Rasul itu? Satu, tadi apa? Kewajiban kita adalah mengimaninya. Kewajiban itu rukun iman. Bahkan dideklarasikan dalam 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka 2 kalimat ini disebut dengan syahadatain. Jadi batal iman kita kalau tidak disertai keyakinan terhadap putusan. Yang kedua, mencintainya. Al-Imran 31 juga hadis Bukhari Muslim, salah satunya ketika ada seorang Arab dari pegunungan, kita menyebutnya Badui. Ketika Rasul mau sholat, datanglah kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Muhammad, kapan hari kiamat?" Rasul menengoknya karena sudah komat, dibilang sudah komat. Tidak dijawab. Rasul sholat saja, meneruskan sholatnya. Selesai sholat, Rasul menghadap kepada jamaah, kepada sahabat dan bertanya, tadi siapa yang bertanya nanyakan poin kiamat? Saya ya Rasulullah. Kalau hari kiamat besok, hari Kamis nih, dan kiamat tidak akan terjadi kecuali di hari Jumat. Bisik-bisikan kiamat. Ditanya, kalau besok kiamat, kamu sudah punya bekal apa untuk perjalanan menuju Allah? Gak punya. Tidak punya sholat yang terbaik. Terima atau bakal buahnya itu nah, itu kan gak punya. Aku hanya satu modal ya. Apa? Aku sangat mencintaimu. Apa kata Rasul? Man ahabba anta man ma'al mahabba. Kamu akan beserta orang yang kau cintai. Begitu Rasul menyebutnya. Kamu akan beserta orang yang kamu cintai. Saya mengutip hadis Bukhari, kalau tidak salah itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Ketika dia bertanya, maka Rasul menjawab, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan dikumpulkan beserta orang yang dicintai. Kalau kamu mencintai Rasulullah, maka kamu akan dikumpulkan beserta Rasul di surga Allah. Ini pentingnya kita mencintai Rasulullah. Nanti bagaimana teknis mencintai Rasulullah itu? Ya, nah salah satunya banyak bersolawat kepada Nabi. Bersolawat artinya mencintai Nabi, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Nabi, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Maka konkretnya bersolawat artinya mementakan sunnah-sunnah Nabi. Salawat Itu namanya solawat. Jadi solawat itu mengoneksitaskan. Jadi solawat, sholat, silaturahim itu satu kata. Kalau sholat itu menghubungkan kita dengan Allah. Kalau sholawat mengoneksikan kita dengan Rasulullah. Kalau silaturahim mengoneksikan kita dengan sesama manusia. Satu akar yang sama, sholat itu artinya nyambung. Dalam ilmu tajwid kita mengenal istilah mansilah, tadi harusnya nyambung. Gitu. Ya, itu. Ini soal bahasanya begitu. Ya. Musir tawuran dan berarti memutuskan silaturahim. Makanya tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Artinya dia memutuskan cinta kasih dengan Allah. Dia memutuskan rahmat Allah. Begitu.
Ini kaitan dengan sholat. Baik. Jadi orang-orang yang menjadi pengikut Rasulullah SAW itu menjadi sekaligus menjadi musuh iblis. Desep mana tak? Desep bolu atau desep Nabi? Mendingan 20 kan. Tapi memang jadi desep bolu 20 ya. Jadi bersyukurlah kalau kita menjadi musuh iblis, diperhitungkan oleh iblis. Lalu kita diperhitungkan oleh iblis, benar siapa tergoda, cekin kita pun dan siapa jadi lebih tibatan iblis. Kokara di mana sadayana kan? Coba iblis. Nah, siapa tergoda kita dari iblis. Saya ulang yang kedua, wal alimul amilu bil ilmi. Para ulama, para ilmuwan, para akademisi, kaum terpelajar yang mengamalkan ilmu. Orang-orang yang konsisten dengan ilmu. Nah, ini pun menjadi musuh. Jadi kalau menemukan hal-hal yang menyakitkan, kenapa orang-orang yang konsisten, orang-orang istiqomah, orang-orang yang menyuarakan kebenaran mengalami marginalisasi, bahkan lebih tragis dikriminalisasi? Memang begitu. Al-Quran menjelaskan begitu. La'atainahu, aku akan mendatangi mereka dari berbagai sisi. Bagaimana cara? Termasuk orang-orang yang menyuarakan kebenaran, para ulama, para ilmuwan yang konsisten dengan ilmu. Pastikan kita berada di barisan yang 20 ini. Mana pilih kayaknya dan bulan sudah masuk ini dia. Yang ketiga, wal hamilul Qur'ani idza amila bima fihi. Orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, para tahfidz Qur'an dan mengamalkan isi Al-Qur'an. Para hafidz Qur'an ini anak-anak kita dididik menjadi hafidz Qur'an. Bersyukurlah karena kita sudah menyatakan permusuhan nyata dengan iblis langsung. Tapi yang mengamalkan ilmu. Jadi para penghafal Quran, apakah harus 30 juz? Ya kita juga hafalkan aja. Contoh gini, dari sekian banyak sering kita menyampaikan, mudah-mudahan tidak berlebihan. Ini saya tahu keberapa saya ini, ya. Hanya ada sebagian cuplikan yang kita temukan dari berbagai bacaan. Bahwasanya pendiri Jamiah atau Perserikatan Muhammadiyah Haji Ahmad Dahlan, Allahumma firman wa anhu, itu yang sebagian percikan dokumennya sama kita baca. Jadi beliau itu kalau mau mengimami sholat, khususnya sholat jahat, maghrib, isya, subuh, beliau senantiasa membaca surah Al-Ma'un. Mungkin itu surah favoritnya. Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u yatin, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, wa wailul lil musallin, alladzina hum 'an shalatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Di antara sekian sholat jahat yang dikeraskan maghrib, isya, subuh, beliau senantiasa membaca salah satu rakaatnya surah ini. Asistennya, santrinya yang selalu mendampingi perjalanan dakwah beliau, suatu waktu bertanya, Pak Kiai, rasa-rasanya setiap sholat yang dibaca sholat itu kenapa nggak ada lagi yang lain? Apa jawab beliau? Kalau surat ini sudah diamalkan, nanti kita ganti.
Kalau satu surat ini saja sudah kita amalkan, kita ganti, biar nanti diamalkan lagi. Itulah yang belakangan diberikan catatan yang memotivasi beliau giat dalam perserikatan ini membangun sekolah-sekolah, membangun panti-panti yatim. Ini inspirasi seluruh umat. Kalau ini sudah pola amalkan, saya ganti. Nah, orang-orang yang mengamalkan itu musuh iblis ini. Yes. Yang menghafal Quran, mengamalkan. Maka nanti tempo hari di Ramadan pernah kita sampaikan ketika menyampaikan pesan nuzulul Quran bahwa satu ayat Quran yang dipahami itu lebih baik daripada 1000 ayat yang dihafal. Ya, satu ayat Quran yang dipahami, dimengerti, itu lebih baik daripada 1000 ayat yang dihafal. Tapi ingat, satu ayat yang diamalkan lebih baik daripada 1000 ayat yang dipahami. Begitu perbandingannya. Para ahli itu akan memberikan sedikit pesan kepada kita. Jadi satu ayat yang diamalkan lebih baik daripada yang dipahami. 1000 ayat yang dipahami. Satu ayat yang dipahami lebih baik daripada 1000 ayat yang dihafal. Bagaimana dengan kita? Hafal betul, paham betul, diamalkan betul dari ajar dari itu kan? Marah gitu. Ya, jadi ini hanya sedikit komparasi menunjukkan betapa mengamalkan itu lebih tinggi kualitasnya ketimbang hanya paham, hanya hafal. Nah, kalau ini diamalkan, nah akhir ayat itu bagus. Ini menghadapi problematika hari ini di era digitalisasi ini, karena hampir semua aktivitas kita ini terekam kamera dan selalu dipublish dan selalu dipublish, bahkan dibikin status. Ini persoalan ini. Jangan-jangan begitu itu Pak. Kayak itu jangan-jangan ini semua nilai ibadah kita ini jong begitu. Karena sudah dipublish, sudah diketahui oleh orang banyak. Apalagi amalan-amalan sunnah itu semestinya disembunyikan. Itu keutamaan. Jadi ibadah syiriah yang harus dirahasiakan. Makanya Rasul memberikan anjuran kalau ibadah sunnah itu dilaksanakan di rumah supaya tidak dikenal banyak orang. Jadi salat sunnah rawatib itu utamanya di rumah. Qobla subuh, ba'da subuh, ba'da isya di rumah yang utamanya. Karena Rasul dari masjidnya pindah ke rumah supaya sudah diketahui. Dan kamu sebaliknya apa ya? Salat namanya. Raya balik. Maka kita meneladaninya pindah posisi, yaitu sebetulnya pindah rumah gitu. Ya, jadi sholat jangan geser. Nggak ada itu alatnya. Sebetulnya itu nggak geser, ya, pindah ke imam. Begitu meneladani. Karena yang sholat sunnah yang bisa dikerjakan di masjid itu satu tahiyatul masjid saja. Sisanya di rumah. Sholat sunnah itu utama. Yang di luar itu satu tahiyatul masjid, yang kedua sholat id, sholat Idul Adha, Idul Fitri itu dipublish. Sisanya semua sholat dirahasiakan. Makanya sholat sunnah yang utama itu di rumah ketimbang di rumah. Kurang di imah SD. Kumaha tuh solusinya Pak Ustaz? Apa? Jadi solusinya kumaha? Karena kan kalau sudah
kembali ke rumah malas atau lupa gitu kan. Ya makanya Apakah lebih kita baik di mengantisipasi. masjid sekalian setelah sholat wajib atau gimana? Ya yang terbaik itu memang di rumah kalau sholat sunnah. Tapi kalau daripada itu di imam di masjid. Saya juga pasti dong. Kan gini, kalkulasi angkanya. Ya. Jadi kalau sholat sunnah di masjid nilainya 1, kalau di rumah 10 sholat sunnah. Beda dengan sholat wajib. Di rumah 1, berjamaah 27, begitu. Nah daripada 0 di masjid, meskipun kita dapat poin 1. Saya balik ke imamah apa? Tutup nggak boleh, udah jadi. Tapi pengalaman Abi, saya juga mau katakan begitu. Saya begitu keluar mesin ada yang mereka kesalaman juga ngobrol dulu, jadi lo kita jadi. Karena saya seperti ini dari itu tuh di masa dengan masjid itu. Selaman terus ngobrol. AWW di selaman dan Iya, akhirnya kaidah usul mengatakan begini, kaidah usul begini dia berhukumnya. La tudriku kullu la yutraku kullu. Kalau tidak bisa meraih seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Kita ingin mendapatkan nilainya sama. Sholat sunnahnya ingin full, sholat wajibnya ingin full. Kemudian bisa kalian mendingan tersangkut, jangan sampai hilang seluruhnya. Lain dua kukulu, lain dua kukulu. Kalau tidak bisa meraih seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Maka lakukanlah. Tapi kunci namung ada seratan kunci kehidupan ada sabar, ikhlas, ulah ria, rajin ngamasian bantuan. Opat kunci itu yang diamalkan di Al-Ma'un. Salah satu poin pentingnya di Al-Ma'un itu. Begitu anggota ini. Jadi hitungannya itu yang disampaikan adalah tataran ide. berarti hitungannya begini kali Pak Ustadz ya Pak. Kalau misalkan kita tidak bisa meluangkan waktu selain di masjid untuk sholat sunnah, lebih baik di masjid. Misalkan kita ada habis kajian apa, wah kayaknya nggak mungkin kita pulang dulu ke masjid kan, ke rumah. Mungkin itu Pak Ustadz ya. Iya. Sama sholat suruh berarti itu bagian sholat sunnah di masjid itu gimana? Sama saja begini. Sholat dasarnya gini, sholat sunnah yang utama itu dikerjakan di rumah kecuali tahiyatul masjid. Ya, semua sholat sunnah kecuali yang 3, tahiyatul masjid, idul fitri, idul adha. Sisanya yang utama itu di rumah untuk sholat sunnah. Ya. Di sholat suruh Pak Ustadz, Apa? suruh yang Nah, ada salah satu ini. Sholat suruh itu dipahami sholat duha di awal waktu. Karena dalam Sahih Muslim dijelaskan Sahih Muslim, suruh itu artinya terbit. Terbit itu haram kita untuk sholat. Ada 3 waktu yang diharapkan untuk sholat. 1 ketika terbit, 2 ketika istiwa, 3 ketika sedang tenggelam. kalau sholat sunat isrok Isu gitu ya. iya jadi masih pokok. Iya gini, sholat subuh atau isra dipahami sholat sunnah duha di awal waktu. Itu kalau dipahami ya. Sholat sunnah di awal waktu. Karena ketika isra, ketika terbit itu diharapkan kita untuk sholat. Ada yang cukup lengkap, ditulis juga dalam buku yang sudah diterjemahkan, dialog dengan jin muslim. Tapi katanya itu kan pahalanya sama dengan itu naik haji. Ya gini, Sholat isya. barang siapa yang sholat subuh berjamaah, itulah rangkaian itu hadisnya. Ini narasinya. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian iktikaf, berzikir, baca Quran, taklim seperti ini.
sampai datang sampai terbit matahari, maka sholatlah 2 rakaat. Kapan sholat 2 rakaat itu? Sudah matahari terbit. Satu penggalan itu awal sholat. Itu makanya disebut suruh itu setelah matahari terbit. Kalau ketika terbitnya, makanya ada waktu suruh ya. 6.45 biasanya Ya. 6.45. Apa? Waktunya terbitnya 6.45. Nah, ada 6.45 ya. ya. Nah, 6.45 itu waktu suruh ya, waktu suruh. Maka tambah waktunya lebihkan 10 menit dari itu. Oh, jadi aman gitu. Itu aman. Tuh, itu kapan terbitnya suruh? Jam 6.45 atau jam 5.45 ya. Jam 5.45 tambah sebelumnya atau tambah 15 menit. Itu untuk sholatnya. Suruhnya jam 5.45 tambah 10 menit. Itu Untuk yang menghindari ketika terbit. ketika terbit. Iya. Jadi kan itu yang diharamkan. Yang diharapkan. Itu disebut dengan sholat sunat subuh. Oh, ingat. Ya, jadi saya memahami, saya termasuk yang memberikan pemahaman dengan barisan bahwa sholat subuh adalah sholat duha di awal waktu. Sebab sholat duha yang utama itu jam 9 dan 10. Udah 1 jam cukup gitu. Ya. 1 jam sholat subuh. 1 jam satu sholat subuh. Waktu duha itu 2 jam 10 menit dari waktu subuh. 2 jam 10 menit. sesudah. Jadi jadi muakkad itu artinya atau rawatib yang muakkad. Muakkad itu apa? Qobla subuh, qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, qobla asar, ba'da isya, ba'da maghrib. Itu Qobla dan pada isya. itu namanya muakkad. Muakkad itu artinya waktuna pahalana dibengket sareng wajib sehingga agak sulit. Itu wajib lah itu. Nah ini kan kira dibengket. Itu namanya muakkad dari kata ikatan. Dibengket karena wajib sehingga sulit dipisahkan. Gitu, itu namanya muakkad. Begitu. Nah, kenapa? Jangan sampai kita terjebak pemahaman mudah-mudah sunnah pohon wajib. Ada yang itu tahajud katewak subuh leungit. Sorry beda guys ya. Subuh gara-gara tahajud subuh malam tadi. Gara-gara putus. Jangan sampai kita ini karena jarang sekali kita menemukan keutamaan sholat wajib. Yang ada sholat sunnah itu yang keutamaan yang dipublish oleh Rasulullah dan hadis-hadis yang kita temukan. Sehingga keutamaan sholat wajib hampir tidak ditemukan. Hanya Rasul menyampaikan kalau depan rumahmu ada aliran sungai yang bersih, kamu mandi di situ sehari 5 kali. Bagaimana rasanya? Karena kotornya itulah sholat wajib. Hampir hanya itu hadisnya yang ditemukan. Beda dengan sholat duha, keutamaannya beda-beda. Sehingga sholat duha kere. Kok celah kan? Dan jangan sampai ini kesalahan. Kan ada yang begitu, ada yang cerita maksudnya tidak langsung. Ceritanya gini. 2004 atau 2002 atau tahun itu lah. Teman seangkatan di kampus, kemudian dia bilang, "Kak, nitip uangnya." Tua saya ikut haji sama kloter akad. Oke. Nah, setelah itu dia bilang, "Tapi gini kan apa maksudnya? Pun ulama sholat tahajudnya kan pernah kakantun rajin pisan. Kan sholat wajib tarak.
Nah jadi kira. Nah gitu, ada apa nama apa lah tahajud dan keutamaan tahajud. Iya, salah baca iklan kan saya. Ya. Ada yang sampai begitu. Ternyata ada juga ya. Oh, ayah oke di kos hebat gitu ya. Ya terpeleset memberikan pemahaman tentang perintah sholat. Sampai saya gara-gara kalau ada ayat juga. Ya mudah-mudahan adalah karena kami akan mengajak selalu berjamaah di Masjidil Haram. Ya, ternyata memang ada Pak kejadian yang disampaikan oleh keluarga. Nah, ini soal sholat sunnah. Ya. Kalau rangkaian yang tadi Pak Ustaz, Ya. supaya mendapatkan faedahnya harus dilakukan di masjid atau gimana? Di mana? Ya, rangkaian sholat subuh. Oh itu harus di masjid itu. Ya. Di masjid. Baca Quran di masjid. Ya. Nanti akan mendapatkan pahala haji ya. Pak Ya. Ustaz? Itu tuh semuanya dilakukan di masjid atau nanti rumah Pak Ustaz? Di masjid saja itu. Satu di paket. masjid. Iya. Jadi Satu harus paket. menunggu sholat suruknya di masjid berarti. Di masjid. Mau pulang ke rumah juga boleh. Rasul menyampaikan begitu. Iktikafnya di masjid. Ya, karena Rasul rumahnya kan di pinggir. Ya. Dia biasa sholat di masjid. Nah bagi kita itu sangat dipakaikan di masjid saja. Sambil urut-urutannya nanti Pak Ustaz sholat subuh. Sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir, diawali dengan niat iktikaf. Mau baca Quran boleh, mau taklim seperti ini, semuanya dilakukan karena taklim itu duduk di majelis ilmu itu adalah duduk yang dicintai oleh Allah dan para malaikat. Bahkan ada hadis yang menjelaskan duduk saja bahkan sambil tidur di majelis ilmu bernilai seperti dia bersedekah 2 ekor kuda di jalan Allah. Artinya begitu. Tentang pentingnya majelis ilmu karena majelis yang dirahmati oleh para malaikat. Sampai datang waktu sholat duha di awal waktu. Saya suka menerjemahkannya begitu. Sholat duha di awal waktu atau kita nyebutnya sholat suruh. Itu soal pertama. Kenapa disebut sholat suruh? Matahari baru terbit. Gitu, ya. Laksanakan sholat sunat 2 rakaat, maka pahalanya senilai haji dan umrah. Ini hadis riwayat Hasan Sunan yang kita baca dan ini masyhur sahih hadis. Ini memberikan motivasi tentang amalan-amalan di waktu subuh. Yang terakhir bisa di rumah berarti yang sholat subuh. Boleh. Hajatnya bisa di rumah, taubatnya bisa di rumah, silakan. Pada dasarnya kalau itu terpisah, sholat sunnah itu yang utama di rumah. Dasar hadisnya jayinu buyutakum biqiraatil Qur'an was-shalah. Hiasi makmurkan rumahmu dengan baca Quran dan memperbanyak sholat sunnah. Kenapa? Karena supaya rumah kita ini disenangi oleh para malaikat rahmat yang hadir di rumah. Dijaga. Jadi bahkan dianjurkan tiap ruangan kecuali di jamban berenang di tempat yang kotor, ruang tengah, ruang tamu, di kamar, maka selesai. Itu tempat-tempat yang Di jamban itu masih kontroversi. apa? Berwudu di jamban. Yang bahasanya namanya basmalahnya di luar WC, di luar Dalam hati saja, Pak. Dalam hati saja. Bulan Jakarta. Ya. Dalam hati saja. Ustaz, Ya. tadi yang Rasul berdialog dengan iblis. Ada yang teman dekat iblis gitu. Kita dulu suka unggul gitu ya, dasar iblis. Nah, sekarang yang namanya iblis itu sesuatu yang kasar padahal. Tapi orang yang sombong, yang fitnah itu masuk kategori iblis kan? Iblis. Nah itu sesuatu itu apakah bisa kembali lagi seperti semula dalam arti Kalau itu makhluk manusia, masih ada peluang. Itu pintu taubat. Itu saja. Kalau untuk karena
iblis itu makna dasarnya adalah makhluk yang frustasi, makhluk yang putus asa dari rahmat Allah, itu namanya iblis, dari kata ablasa. Jadi iblis itu tidak berbahaya pada ketika jadi iblis frustasi. Nah, ketika menjadi syaitan itu yang bahaya. Jadi syaitan itu artinya menggoda, menggairahkan, bisa memabukkan. Jadi iblis syaitan itu lain di kuburan tempatnya, di mall, di tempat perdagangan, itu iblis, itu syaitan. Lain di kuburan. Itu syaitan. Di hotel katanya, di dugem ternyata iblis syaitan. Jadi pada dasarnya iblis itu makhluk yang frustasi. Makhluk frustasi. Itu kan jadinya begitu. Karena dia sekian lama iblis ini menjadi komandannya para malaikat beribadah kepada Allah. Nah, ketika Allah mengkomunikasikan akan mengangkat seorang khalifah di kalangan manusia, nggak mau. Apa jawabnya? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Ini cikal bakal kesombongan. Itu frustasilah iblis ini. Iblis. Maka nanti dalam bahasa yang lain, iblis, setan itu kecil, Pak. Tapi dia menjadi dahsyat tidak terkendali apabila dia nempel dengan hawa nafsu kita. Yang dahsyat itu hawa nafsu kita. Ya. Kalau setan asli, iblis asli, itu dengar baca Quran lari, Pak. Yang repot itu menghadapi iblis setan KW. Itu repot. KW hanya kebayang. Ayat KW yang gitu. Setan KW ini yang bikin susah, Pak. Dibacakan ayat kursi, bisa main nama. Tapi enak dibantu. Itu peredaran darah. Dalam itu saking dekatnya bagaimana iblis berada dalam tubuh kita. Ikut peredaran darah mempengaruhi. Artinya sirkulasinya begitu luar biasa. Kalau Pak Huroji memberikan ilustrasi di dalam pengantar tafsirnya, setiap kita mau berbuat kebaikan sedikitnya 70 iblis. 70 yang menghalangi kita. ada malaikat. Lebih banyak, hanya dominannya itu baheula ada 7 juta. Baheula. Jadi ketika tadi mau berangkat dari rumah itu godaannya luar biasa. Sedikitnya 70 iblis yang menarik ini, menarik itu, membisikkan ini, membisikkan itu, gangguan itu, 70 iblis. Energi yang dipanggil teh iblis, jin, setan atau mana? Itu satu paket. Satu paket. Semuanya berasal dari jin. Jin. Ya. Jin. Kalau saya mau ngomongin, kalau kita hatinya tidak dipakai itu termasuk setan ya? Kita, Apa? hati kita tidak dipakai itu kita termasuk Itu setan. menjadi markas iblis. Markas. Makanya hati ini harus diisi dengan kalimat-kalimat tauhid, isi semua. Jangan sampai ada ruang yang digunakan menjadi pos komandonya iblis Di dalam tubuh. dalam hati kita. Hati itu sangat luas, maka disebut dengan qalbu. Kadang-kadang bolak-balik. Ya, itu bagaimana perlakuan kita mengisinya. Makanya kenapa kita harus banyak berzikir? Zikir dalam makna ini adalah wiridan yang diulang-ulang. Jadi hati ini agar diisi dengan kalimat Allah supaya iblisnya nyingkir. Masukkan lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Kalau kalimat thayyibah yang senang berkumpul dalam hati kita, maka iblis keluar. Tapi kalau tidak ada kalimat tauhid yang ditanamkan dalam hati kita, maka ruang itu dimanfaatkan oleh iblis. Maka kalau ada ruangan-ruangan di rumah kita yang tidak pernah di dalamnya digunakan hati
usahanya iblis. Ya, kan gitu. Itu pengakuan dari jin muslim yang kita baca dalam dialog dengan jin muslim. Jadi ruang-ruangan itu kenapa harus dikumandangkan, ada mikir, harus diisi. Jangan ada ruang yang kosong, termasuk dalam jiwa, termasuk dalam hati kita. Kenapa kita harus banyak berzikir? Maka itulah di Al-Ahzab ayat 41 itu, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Zikir sebanyak-banyak. Sebelum tidur pun kita berzikir melindungi kepada Allah. Kenapa? Ayat 41 sampai 44, surah ke-33 ayat 41 sampai ayat 40. Apalagi menjelang pagi dan sore ini memasuki pergantian cuaca, pergantian waktu. Maka di ayat 42-nya Allah menegaskan wasabbihu bukratan wa asila. Kita dianjurkan bertasbih. Ya, subhanallah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i. Kenapa? Tadi disebutkan di Al-A'raf ayat 17-18, iblis akan mendatangi kita dari atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Tidak ada ruang sedikit pun diberikan peluang kepada dia. Berbagai macam. Sebetulnya begitu. Sebetulnya begitu ya, Pak. Sebetulnya begitu ya, Pak. Itulah. Abdi teh ngiring ngaos kieu niatna talabi ini hoyong ngalaksanakeun tadi nu disebatan. Tapi pamihate terus benci ke orang, dendam ke orang, ke istri, ke anak atau selainnya, juga ke saudara, perebut warisan. Nah itu teh susah hilangnya itu. Karena kita menyiapkan ruang bagi iblis untuk bersemayam dalam hati. Nah, yang nyiapkan ruang, udah nyiapkan ruang katanya. Nanti kita akan sampaikan beberapa virus yang bisa menghancurkan. Virus ini bukan virus cinta saja tanya, virus ini. Tadi kita sebutkan Pak Ustaz daripada sidik ini dengki HSMR tadi HSM itu semua provokasi mengkene itu semua kita kadang-kadang tidak sadar karena iblis nempel di hawa nafsu kita. Tadi dijawab malu nah malunya ya karena nempel di hawa nafsu kita. Kita egoisme kita, hawa nafsu kita ingin membenarkan itu. Makanya yang menjadi badan iblis yang kedua setelah apa tadi yang pertama itu musuh iblis itu pertama pemimpinnya zalim, yang kedua al-mutakabbir, orang-orang yang sombong. Jadi sombong itu termasuk merasa lebih suci, merasa lebih soleh, merasa lebih khusyuk. Itu. Ini yang nanti akan sampaikan. Virus-virus ini. Kalau bagi orang yang rajin ibadah, apa virus yang ditebarkan oleh iblis? Merasa lebih soleh. Lebih Kepada para ilmuwan ditebarkan virus merasa lebih hebat, lebih pintar. tawadu. Kepada kelompok ini ditebarkan virusnya. Jadi luar biasa ini. Iblisnya udah mengatakan minta ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat. Pak Inna kamu tabiun, engkau akan ditangguhkan. Jadi iblis ini mungkin sudah miliaran tahun umurnya, lebih senior daripada kita. Kapan ceramah terkadang dikritik orang. Kapan ceramah ikut Musa, ikut Firaun. Gitu kan. Ini soal metodologi. Al-Quran kasih tahu kaulan musakila, kaulan layyina, kaulan ma'rufah. Bahkan Musa pun diperintahkan oleh Allah temui Firaun kaulan layyina dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang enakeun, jangan dengan bahasa yang kasar. Ini perintah Al-Quran kepada Firaun itu. Bahkan Firaun pun bisa mengalahkan iblis. Dari mana itu? Kitab An-Nawadir menjelaskan tentang kekaguman iblis terhadap Firaun. Ketika menemuinya, on katanya,
Tapi termasuk pakai assalamualaikum. Ya, kau masih ingat denganku? Tentu saja lah, kata Firaun. Siapa aku ini? Engkau adalah senior. Kamu tahu kenapa aku datang menemuimu? Ya nggak tahu lah, kata Firaun. Begini kata iblis. Aku sengaja datang menemuimu karena aku kagum kepadamu. Kagum kepadamu. Firaun ulang. Sebab si iblis jadi kagum kepada saya. Kau tahu kan? Ana akbaru sinnan minka. Aku ini lebih senior daripada kamu. Jam berapa? 4 subuh. Subuhnya mana subuh? 26. Dia 5. Ya, pokoknya dari waktu subuh misalnya jam 5.45 ya, jam 5.45 tambah 10 menit. Itu lebih aman. Ya. Gitu. Ini yang sering kali didialogkan tentang sholat subuh. Asal kayaknya begini. Sholat subuh berjamaah, berzikir, baca Quran, taklim sampai datang sampai malam. Tanpa lakukanlah sholat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan haji lagi. Tapi yang kayaknya itu, ujung-ujung suruh ke rukun. Nah, boleh saja. Hanya yang pertama itu sapa paketnya sholat subuh berjamaah. Karena ini sholat sunnah qobliyah subuh saja pahalanya seluas langit dan bumi. Dari sholat subuh kan. Nah kemudian itikaf, itikafnya nilainya luar biasa waktu subuh. Karena disebut amalan di waktu subuh, jangankan yang wajib, yang sunnahnya pun adalah amalan yang disaksikan oleh Allah dan seluruh para malaikat. Kalau sholat yang selain subuh gimana? Yang mana? Bangsa yang asar maghrib bisa. Kan kalau itu mah udah tahu kan? Iya. Segitu. Oke. Barang siapa yang sholat sunnah qobliyah duhur 4 rakaat itu sama dengan sholat tahajud. Maka coba Agus Mustafa, Dr. Agus Mustafa menulis dalam bukunya sholat tahajud di siang hari. Itu hadisnya jelaskan. Barang siapa yang sholat sunnah qobliyah duhur 4 rakaat, tapi 2 rakaat. Kan dalam sholat sunnah itu ada yang disebut muakkad dan ghair muakkad. Gitu ya. Nah, ghair muakkad. Jadi barang siapa yang menjaga sholat sunnah qobliyah duhur 4 rakaat, itu sama dengan sholat sunnah tahajud. Bernilai. Betul. Kamu ini baru anak kemarin sore. Manusia lagi kamu teh. Tapi aku bangga kepadamu. Kata iblis itu. Kau tahu ada yang aku maaf tidak? Gini aku ini lebih senior, lebih hebat, lebih pintar, lebih segalanya darimu. Tapi sehebat-hebatnya aku tidak bisa mengalahkanmu. Apa? Aku ini lebih senior, lebih hebat, tapi aku tidak berani mengatakan sebagai Tuhan. Tapi kamu hebat luar biasa. Baru kemarin kamu lahir sudah mengaku menjadi Tuhan. Aku bangga. Aku bangga. Kamu langkah Firaun kalau begitu, kalau begitu. Besok saya mau mengundang media untuk menyatakan saya mengundurkan diri menjadi Tuhan. Kata itu jangan. Justru aku datang ke sini ingin mendukung agar kamu tetap mempromosikan diri menjadi Tuhan. Itu yang aku suka, kata iblis. Jadi ternyata air menyalahkan iblis. Itu
adalah Fir'aun. Nah, orang-orang pengikut Fir'aun itu geleng ke iblis. Iblis lewat ke Fir'aun. Kenapa? Iblis belum pernah menyerahkan dirinya menjadi Tuhan. Tapi Fir'aun berani mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Rabbul A'la, aku Tuhan, kata Fir'aun. Maka iblis pun geleng-geleng kepala. Hebat Fir'aun. Cek iblis. Atau nganggap dirinya berehan. Cek iblis. Kayak teh lebih hina nanti dinya apa aja kena makhluk dua nu ayah lebih hina deh. ayah siapa? Kemudian iblis bertanya, on katanya, iblis katanya, apakah ada makhluk setelah sadar? Apakah ada yang lebih hina daripada kita? Oh tenang. Tenang. Siapa mereka? Orang yang tidak mau memaafkan. Orang yang tidak mau memaafkan kesalahan. Walaupun benci dan luar biasa, pernah menyakiti, pernah ngejebak, banyak nanya. Kita lebih Fir'aun. Lebih Fir'aun dia. Udah bilang, anjis. Kenapa? Karena Allah saja Ghafurur Rahim. Jadi ya dulu itu Fir'aun. Fir'aun ngalahkan iblis. Ayat ngalahkan Fir'aun. Ada kapal yang lebih dari Fir'aun. Ada kata iblis. Enak lagi didesiminasikan ku Abdul Somad kan ya. Ustaz Abdul Somad. Naon jeung Musa. Inilah pesan-pesan luar biasa teman dialog iblis ini ya. Jadi kita mengetahui ingin memberikan pesan kepada kita bahwa memang dengan segala tipu daya sokong jongkok iblis dan berjanji akan mendatangi kita dari berbagai sudut dan berbagai penjuru kehidupan kita agar menjadi pengikut iblis. Sebab iblis tidak ridho hamba Allah ibadahnya sukses, maka iblis akan berusaha menggelincirkan. Maka bersyukurlah kalau hari ini, saat ini, dan selama ini kita berhadapan dengan dan dinyatakan menjadi musuh iblis. Artinya kita ada di jalan yang benar. Karena iblis tidak pernah ingin hamba Allah ibadahnya. Ini sebenarnya catatan sebelum ini. Mudah-mudahan kita hal-hal yang 43 itu Pak. Itu buat siapa Pak? Buat kita mukminnya atau gimana? Sampai malaikat mendoakan kita semua itu. Iya, bagi orang-orang yang senantiasa berpikir bertakwa kepada Allah, malaikat pun selalu mendoakan kita. Kita yang nanti di hari ini ayat 8, Rabbana la tujib qulubana. Di Al-Kahfi ayat 10. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Oh, jadi bukan Rasul aja yang mendoakan kita, malaikat juga mendoakan juga. Jadi itu nanti yang doain itu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Al-Kahfi ayat 10. Jadi semua perkara, setiap persoalan yang kita hadapi, yang kita jalani, minta diproteksi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita memohon isti'anah kepada Allah. Mudah-mudahan kita itu terus yang selalu diingatkan bahwa setiap saat, detik per detik, kita berhadapan dengan iblis. Kita berlindung kepada Allah yang memiliki kita, menciptakan kita, dan yang menyelamatkan sekalian kita, Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya dikir. Maka makna dasarnya dikir itu eling. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.